belum sempat untuk hadir pada malam hari ini. Saya ingin bertanya kepada Mas Hinton Pasaribu dulu. Ya Bang. Angket ini maju mundur tetap atau gimana sebetulnya? Kalau saya sebagai anggota DPR RI, saya sudah menyuarakan itu Bang. Menyuarakan? Pasca terjadi pelanggaran etik berat di Mahkamah Konstitusi. Jadi di akhir bulan Oktober lalu, jauh sebelum pencoblosan, saya sudah menyuarakan hak angket itu. Kenapa? Karena saya melihat ya itu menjadi sebuah persoalan besar bagi tahapan-tahapan menuju pemilu. Saya sudah membaca itu karena ini ada pelanggaran etika berat yang dimana ya kita lihat semua proses rangkaian keputusan di MK itu yang kemudian itu merubah sebuah aturan ya untuk anak presiden, di mana pamannya memutuskan itu. Puncak gunung es dari persoalan hari ini, ya pangkalnya itu ya ada di putusan MK tadi. Bagaimana kita melihat aturan itu mudah diterabas dan kemudian kita harus menerima dan kita lihat seluruh proses rangkaian hingga hari kepencoblosan itu penuh dengan masalah. Nah, maka sesungguhnya adalah angket ini bagian dari proses penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang, terhadap kebijakan pemerintah, dan yang berkaitan dengan hal-hal strategis dan berdampak terhadap bangsa dan negara dan masyarakat luas. Nah, maka sebenarnya kalau kita melihat situasi hari ini, pangkal soalnya itu saya selalu menyatakan itu ketika di MK itu menjadi soal. Maka ketika di akhir Oktober itu Bang, maka saya menyuarakan itu karena saya merasa ini akan menjadi masalah terus sampai kemudian ke hari pemilihannya. Karena saya melihat proses rangkaian ini Bang, bagian dari upaya politik pelanggengan kekuasaan tadi. 2021 itu sudah didesain itu untuk 3 periode. Bahkan ada Pak Mr. Ki sebagai penggagas 3 periode itu. Kemudian 2022 itu penundaan pemilu, bahkan beberapa partai politik sudah mewacanakan penundaan pemilu, menyuarakan itu. Ada PAN, ada Golkar, bahkan juga ada PKB. Nah, kemudian desain pelanggengan ini ya ingin menabrak-nabrak aturan apa tadi yang saya pandang ini bertentangan dengan substansi dari demokrasi di mana kita masih baru 25 tahun Bang. Kita melaksanakan reformasi dan demokrasi ini kemudian dijungkir balikkan kembali gitu loh. Nah, maka ketika 2023 didesainlah di MK tadi. Dan kemudian ya 2024 kita tahu hasilnya. Jadi saya melihat ini ada persoalan yang sangat mendasar, sangat fundamental dalam proses pelaksanaan demokrasi kita. Bahwa demokrasi ini bukan sekedar ajang angka-angka, gitu loh Pak. Tapi dari proses demokrasi pemilu ini juga kita harapkan dia mampu melahirkan kepemimpinan yang legitimate, bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, kalau hari ini kita melihat dia menyisakan berbagai persoalan yang pangkalnya, pangkal persoalannya tadi adalah di MK, di mana saya menyuarakan hak angket pada saat itu. Terlepas dengan berbagai perdebatan pada saat itu layak enggak institusi MK diangket apa segala macam. Tapi lepas dari itu saya melihat ada substansi, fundament yang mendasar tentang demokrasi kita yang ini akan bermasalah ke depan. Pokoknya angket jalan lah ya. Ya harusnya jalan, sebagai jalan politik. Untuk menemukan keadilan dan demokrasi. Baik. Bung Yandri, PAN gimana menanggapi Bung Mas Hinton? Iya, kalau Bang Mas Hinton biasa begitu kan. Biasa begitu. Yang nggak biasa apanya kemudian? Ya, saya kira gini Mas Budiman, kan pemilu itu tahapannya semuanya ikut ya. Semua partai ikut, kemudian masyarakat juga ikut terlibat dan alhamdulillah tanggal 14 Februari itu lancar. Kalau kita mau lihat proses itu memang sungguh luar biasa serangan kepada 02 itu.
ya baik dari 01 maupun 03. Kompak ya? Oh kompak mereka nyerang kita kan. Bahkan kayak Anies itu nilai Pak Prabowo itu 11 dari 100 ya kan. Ganjar 5 dan Pak Prabowo bilang ya udah kalau nggak suka kami jangan dipilih, biar rakyat yang menentukan. Nah sekarang rakyat kan sudah menentukan. Tanggal 14 Februari kan sangat damai, sangat adem, ya kan. Dan kalau juga survei salah satu lembaga survei terkemuka baru-baru ini, masyarakat puas kok. Di atas 84% puas dengan pemilu. Nah oleh karena itu, kalaupun ada kecurangan, ya jangan juga kecurangan itu seolah-olah dituding kepada kami gitu loh. Ya mungkin juga 01, 02 atau IPL juga ada kecurangan kan. Nah maka kalaupun ada kecurangan, saya kira kanal-kanal demokrasi kita ini sudah ada. Kalau dalam proses akan ada pelanggaran, ada Bawaslu, ada Kumdu, ya kan. Kalau nanti ada selisih persoalan hasil, MK. Itu kan ada MK. Nah oleh karena itu kalaupun nanti pun masih perlu ada evaluasi, di DPR itu Mas Budiman ada komisi-komisi. Kalau misalnya masalah KPU Bawaslu ada komisi 2. Kalau dengan Kemendagri masalah pejabat daerah ada komisi 2 juga. Kalau masalah TNI tidak netral ada komisi 1. Kalau polisi tidak netral ada komisi 3. Dan itu bisa tapi bisa dilakukan secara maraton dan secara seksama. Dan semua perwakilan praksi ada di situ. Nah masalahnya kalau angket, nah ini masalah angket kan. Ya. Kalau menurut saya secara rasional tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin karena dari sisi waktu teknis sekarang DPR belum masuk. Baru akan masuk tanggal 5 Maret. 5 Maret ya seminggu awal masuk itu menyusun agenda. Nggak tahu apakah betul-betul mereka ini mengusulkan hak angket kan minimal 25 orang dari fraksi yang berbeda. Kemudian akan diajukan ke Badan Musyawarah Pimpinan. Di situ juga mungkin akan ada perdebatan. Kalau disetujui mungkin akan dibawa ke paripurna. Paripurna juga kita belum tahu petanya. Nah berdebat di situ mungkin sudah hampir 1 bulan lebih. Udah presiden baru. Akhir April Mas Budiman akan reses lagi. Reses lagi. Ya kan baru sampai ke akhir Juli. Juli sampai Agustus reses lagi. Jadi 2 kali reses. Nah dari sisi waktu itu nggak mungkin karena angket ini pengalaman beberapa kali angket di DPR minimal waktu itu 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Memakan waktu. Ya walaupun kadang-kadang ujung juga nggak jelas itu juntrungnya apa rekomendasinya kan ribut aja itu. Pokoknya ribut dulu lah ya. Ribut aja. Nah oleh karena itu menurut saya nih dari sisa waktu periode sekarang akan berakhir tanggal 1 Oktober 2024 sudah nggak mungkin dan carry over atau pelimpahan wewenang atau pelimpahan pekerjaan dari periode sekarang ke periode berikutnya nggak ada. Mungkin. Semua rancangan undang-undang juga begitu. Maka akan ada selalu prolegnas dan lain sebagainya itu setiap awal periode. Maka menurut saya ya menurut saya angket itu gimmick aja. Gimmick, oke. Romi, gimmick dan nggak mungkin dari sisi momentum. Anda masih setia di jalur angket atau udah mau pindah? Politik kan memang gimmick. Jadi kita ini coba untuk mengurai persoalan yang muncul di pemilu kemarin. Yang selalu saya sebut menjadikan pemilu Indonesia 2024 itu sebagai pemilu paling brutal. Paling brutal. Dan saya kira ini disepakati oleh hampir semua caleg, terutama yang nggak kepilih lagi. Kenapa? Karena caleg yang nggak kepilih lagi. Iya, terutama yang nggak kepilih lagi. Saya tadi misalnya dapat laporan di Riau 1 misalnya 5 orang incumbent tumbang. 5 loh dari 6. Kemudian di Jambi misalnya 4 dari 7 tumbang. Jadi banyak yang tumbang, padahal mereka itu anggota DPR yang aspiratif, kembali ke daerahnya. Tetapi kemudian dibansoskan atau dipolitisasi bansoskan pada pemilu 2024 kemarin, menjadikan harga suara itu inflasi, Mas Budiman. Jadi yang tadinya nggak ngasih, ya lewat. Yang ngasihnya sedikit, ya sama lewatnya begitu. Dan ini semua terjadi karena perapelan bansos yang 3 bulan 200.000 itu menjadi 600.000 dalam 1 bulan di minggu pertama, minggu kedua Februari. Sehingga kemudian masyarakat kita yang meliputi 1/4 dari jumlah pemilih, ingat penerima bansos kita itu 21,5 juta keluarga penerima manfaat, kali 2 saja suami istri udah 43 juta suara. Ditambah dengan anaknya yang di atas 17 tahun, hitungan saya 54 juta suara. Artinya itu 1/4 dari DPT atau pemilih kita. Dan para pemilih dengan, mohon maaf, golongan ekonomi lemah, ini tingkat partisipasi pemilihnya lebih tinggi dibanding yang intelek-intelek kayak kita. Kalau intelek-intelek, adik-adik mahasiswa ini mungkin lebih banyak yang tidak memilih dibandingkan dengan para golongan ekonomi lemah kita. Nah akibatnya apa? Ketika mereka menerima 600.000, wah ternyata menjelang pemilu itu ternyata kalau anaknya presiden itu maju dapat duit. Jadi ada caleg yang bawa 20.000. Apaan nih 20.000 gitu? Ini yang terjadi. Meskipun tetap diterima. Bahkan saya kemarin dapat informasi salah satu caleg saya di Kabupaten Kudus misalnya, itu dapat laporan. Pak, saya sudah coblos Bapak.
saya dikasih sama Bapak, saya coblos. Saya dikasih dari partai A, saya coblos. Saya dari partai B, saya coblos. Jadi 4 nih Pak, tanggung jawab ini fotonya apa. Gitu. Jadi ini yang terjadi. Sehingga menjadikan pemilu kita, pemilu paling brutal. Dan dalam semalam, demokrasi kita berubah menjadi demokrasi berbayar dengan biaya tertinggi di dunia. Dan demokrasi berbayar terbesar di dunia. Ini yang harus kita luruskan dengan angket. Sehingga kalau kemudian ada yang menyatakan bahwa ini narasi yang disampaikan orang-orang kalah, bukan. Ini mencoba untuk mewaraskan kembali demokrasi kita agar tidak direplikasi di pilkada yang sudah menganga di depan kita 27 November. Kembali 271 pilkada, kabupaten, kota, dan provinsi. Jangan sampai ini kemudian menguap begitu saja dugaan-dugaan kecurangan ini yang fenomenanya muncul di berbagai media sosial. Kita ungkap kalau memang betul ada kepala desa. Ini temuan Bawaslu, 19 temuan Bawaslu, salah satunya adalah intimidasi kepada pemilih, dan yang kedua adalah intimidasi kepada penyelenggara negara. Ini kita panggil. Bawaslu pun kita panggil, di mana ada temukan itu. Karena kan ribuan TPS yang disampaikan oleh Bawaslu. Apakah itu mengubah hasil pemilu? Nanti. Yang penting kecurangan ini harus kita ungkap. Kecurangan ini bukan soal kuantitas, tetapi soal kualitas. Dan kita wajib menjaga kualitas demokrasi kita sampai kapanpun selama kita memilih demokrasi ini. Kang Aceh, upaya angket ini adalah mewaraskan ya, sebenarnya agar tidak diduplikasi ke pilkada atau ke pileg-pileg berikutnya. Gimana? Iya, kalau sikap kami jelas bahwa kami menolak terhadap angket tersebut. Karena apa? Karena menang? Ya, karena kita percaya kepada mekanisme yang berlaku di dalam undang-undang yang telah diatur kita bersama di DPR. Undang-undang pemilu itu kan dibuat oleh DPR. Dan kita telah menyepakati bahwa di dalam undang-undang pemilu itu, bahwa proses potensi kecurangan itu telah diatur kanalnya ya, melalui apa yang disebut dengan Bawaslu, ada proses kumur di situ. Kemudian kalau orang tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu ada DKPP, ya kan? Lalu hasil pemilu jika memang dari segi hitungan terduga ada potensi kecurangan tentu bisa di Mahkamah Konstitusi. Itu yang selama ini kita sudah 4 kali dan ini yang kelima kali kita melaksanakan pemilu presiden secara langsung. Jadi secara politik maupun secara kelembagaan, aturan-aturan itu sesungguhnya telah kita sepakati bersama. Tinggal apakah kita percaya tidak terhadap aturan yang kita buat sendiri. Ini kan soal konsistensi kita terhadap satu mekanisme yang telah kita atur sendiri gitu. Pertama itu. Yang kedua, tadi Pak Yandri telah menyampaikan kepada kita. Kita ini menyepakati bahwa mekanisme untuk melihat bagaimana rakyat memberikan suara itu pada tanggal 14 Februari. Itulah ultimate goal dari semua proses demokrasi tersebut. Dan hasilnya, walaupun kita menunggu secara resmi hasil dari KPU, tetapi saya kira siapapun tidak bisa membantah bahwa hasil quick count atau hitung cepat akan real count sekarang, dengan real count sekarang akan terjadi seperti itu. Nah karena itu maka kita harusnya ya, kalau memang menemukan kecurangan-kecurangan tersebut, ya sebaiknya buktikan. Ya. Saya setuju tadi dengan Pak Yandri. Kalau tadi misalnya soal bansos, ya, soal bansos, kita bisa selesaikan dalam mekanisme di DPR. Kita di Komisi 8 bisa mempersoalkan. Sekarang belum karena masa sidangnya masih belum. Kalau masa sidangnya memang sudah dimungkinkan untuk dilakukan pendalaman, apakah betul atau tidak, itu dipolitisasi karena terus terang saja kaitannya dengan bansos itu kan ada di Komisi 8 misalnya. Ya. Yang kedua, saya ingin mengupdate terhadap misalnya hari ini ada 2 lembaga survei. Kemarin sebelumnya ada 1 lembaga, sekarang 1 lembaga survei yang menyatakan dalam evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu. Mayoritas rakyat puas. Kalau kita percaya terhadap pendekatan saintifik ya. Mayoritas rakyat puas terhadap pelaksanaan pemilu yang berlangsung secara damai, termasuk dievaluasi soal bansos. Ini saya sebutkan datanya misalnya. Lembaga, mohon maaf saya harus sebut, misalnya Lembaga Survei Indonesia mengatakan bahwa dari penduduk Indonesia
responden itu 74% tidak menerima bansos, yang menerima bansos sebanyak 24%. Dari 24% yang menerima bansos, itu pun juga terdistribusi kepada pemilih 01 sebanyak 17,6%, ya, pemilih 02 69,3%, dan pemilih 03 sebanyak 13,1%. Secara elektoral sesungguhnya itu kurang lebih proporsional. Artinya apa? Bansos ini diberikan kepada siapapun warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa melihat apakah dia 01, 02 atau 03. Gitu. Apalagi kalau kita lihat dari data selanjutnya misalnya disebutkan bahwa yang tidak menerima bansos itu jumlahnya cukup besar dan 54% memilih 02. 02. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan bahwa yang tidak menerima bansos pun mayoritas memilih 02. Oke. Artinya kalau kita mau berpikir rasional dengan data objektif semacam ini, ya, saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa ya coba kita berpikir jernih. Berpikir jernih. Ya, untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Masyarakat saya kira ingin move on. Mau guyup lah sekarang. Ya. Oke. Kita ingin bahwa potensi kecurangan pasti ada. Dan itu bisa terjadi bukan hanya pada 02, Siapapun. 01, 03. Kenapa? Beberapa kali saya sampaikan di dalam forum ini. Sekarang ini yang namanya kekuasaan itu tidak hanya terpusat pada pemerintahan pusat. Tapi kekuasaan itu juga bisa terdesentralisasi pada kepala-kepala daerah yang bukan hanya kekuasaannya dimiliki oleh 02. Tetapi ada, misalnya di dapil saya, ada kepala daerah yang berasal dari PKB. Yang kalau kita mau buka-bukaan, banyak sekali potensi mobilisasi kekuatan ASN, kekuatan dan lain-lain sebagainya. Di samping sebelah saya ada kepala daerah yang berasal dari partainya Pak Masinton, yang juga kita menemukan data bahwa ada mobilisasi terhadap kekuatan kepala desa dan lain-lain. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam konteks kita memahami tata aturan yang kita sepakati, proses pemilu harusnya dilakukan secara independen. Secara independen. Oleh apa yang disebut dengan KPU Bawaslu. Dan KPU independen sekarang? Menurut saya karena dipilih oleh DPR. Oke, Hermawi Taslim, gimana? Ada tetap setia di jalur angket atau soal gimana? judul diskusi ini, seharusnya judulnya maju terus hak angket. Oke, ada yang maju sekarang, maju atau mundur? Kita maju terus. Oke. Saya mau cerita dulu apa yang kami lakukan setelah pernyataan Mas Ganjar. Kita 3 sekjen bertemu, masing-masing dengan tim, masing-masing dengan apa namanya itu, troli-troli itu. Mereka sudah kerja 2 hari. Kita verifikasi, kita sampai kepada kesimpulan kita mesti mendukung angket. Kita ingin buktikan semua komplain dan keluhan masyarakat ada dalam bentuk CD, ada dalam bentuk rekaman dan segala macam. Itu makanya waktu konferensi pers itu saya dan 2 sekjen lain mengatakan kita menanti tindak lanjut dari Pak Ganjar. Besoknya para ketua-ketua umum. Jadi kalau di 01 angket ini sudah clear. Clear. Harus jalan. Harus jalan. Harus jalan. Tapi kita realistis juga kan tidak bisa sendiri. Baru bersama-sama PDIP, nanti ujungnya kan voting di paripurna, pasti voting. Kalau sekedar tanggal 5 mau mengusulkan usul aja ya. 2 fraksi, 25 kita bisa. Tapi nanti kalau di paripurna kita pasti mentok. Oleh karena itu hari ini juga ada kelanjutannya ketika pleno pertama KPU, seluruh komisioner KPU dipanggil di DKPP. Sidang, agendanya apa? Pelanggaran DPT. Jadi pemilu bukan hanya pada hari H seperti yang dikatakan Pak Aceh tadi. Pelanggaran DPT itu banyak sekali laporan-laporan yang juga kita terima. Jadi yang ingin saya katakan adalah kalau memang tidak terjadi apa-apa soal waktu Pak Yandri nanti kita bisa atur. Kan biasa juga anggota DPR kan nginap di hotel malam-malam segala macam. Biar saja angket ini berlangsung, kita uji. Kami cuma ingin membuktikan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah. Terburuk, oke. Nah kalau tidak dibiarkan saja. Biarkan terus.